Selama masa kampanye, apapun itu yang terjadi, baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap masing-masing pasangan calon, tentu akan mempengaruhi penerimaannya, akseptabilitas ataupun elektabilitas mereka. Nah, hari ini ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta masih adu strategi pemenangan pilkada. Setelah nanti melewati masa 3 bulan lebih berkampanye, kita coba lihat bagaimana sebetulnya elektabilitas pasangan calon DKI Jakarta. Ada 3 hasil survei yang kami tampilkan di sini. Yang pertama kita coba lihat dari poll tracking. Tentu dengan jumlah survei ataupun jumlah responden yang berbeda-beda ya. Coba kita lihat di sini untuk poll tracking ternyata Ahok Jarot berada di posisi kedua karena Anies Sandi atau pasangan nomor urut 3 ini lebih unggul dibandingkan pasangan-pasangan ataupun calon gubernur dan juga calon wakil gubernurnya yang lain. Kita coba lihat 31% Anies Sandi unggul, kemudian juga ada di nomor 2 yakni pasangan nomor urut 2 Ahok Jarot dan juga Agus Silviana Murni yang beberapa waktu lalu juga sempat kita tahu ya, ia sempat unggul, namun ternyata dari debat 1, debat 2 yang kemudian sudah bergulir dan juga masa kampanye yang sudah bergulir 3 bulan, nampaknya membuat elektabilitasnya kurang begitu baik karena lebih rendah dibandingkan dengan pasangan calon yang lain. Tapi kita belum tahu juga nih, di sini masih ada 12,62% masyarakat Indonesia ataupun responden yang dimiliki oleh poll tracking belum menjawab kira-kira akan melakukan ataupun memberikan pilihannya pada siapa. Nah, ini baru satu. Kita bisa lihat lagi, ada 2 lagi yang kami hadirkan di sini nih. Pertama, yang kedua dari Carta Politika. Ini beda lagi. Kalau tadi Anies Sandi yang unggul, ternyata Carta Politika memiliki versi lain. Ahok Jarot memiliki angka yang cukup besar dibandingkan 2 pasangan yang lainnya. Kita lihat ini berada di posisi pertama, ini 36,8%. Ini memang mungkin saja terjadi, bukan karena adanya survei yang kemudian mendekat ke pasangan calon, tapi lebih kepada jumlah responden ataupun jumlah margin error yang terdapat pada masing-masing survei. Ini mungkin jumlahnya berbeda dengan hasil survei yang tadi sebelumnya, tapi ini dia hasil kesimpulannya dan juga masih ada 10,3% masyarakat yang belum memberikan jawaban. Tadi berbeda juga ya, di sebelumnya ada sekitar 13% masyarakat yang belum memberikan jawaban. Selanjutnya dari LSI, Lingkaran Survei Indonesia, kita lihat bahwa di sini Agus dan juga Silviana Murni berada di posisi paling tinggi ataupun paling unggul dibandingkan dengan yang lain. Ahok Jarot 32,6%, Anies Sandi 21,5%, sementara di sini ada 9,3% masyarakat yang belum menjawab. Itu artinya jika tiga survei yang kami hadirkan di sini masih berbeda-beda, ada yang Anies Sandi, ada yang Ahok, ada yang AHY yang kemudian maksud saya yang kemudian lebih tinggi ataupun lebih unggul di masing-masing survei, itu artinya memang masyarakat kita ataupun semua yang terjadi dalam pilkada ini masih tentatif hingga akhir nanti akan kita ketahui bersama hasilnya ataupun lebih realnya pada 15 Februari 2017 nanti. Tinggal Anda yang kira-kira akan memilih, jangan sampai golput ya, karena pilihan Anda ataupun angka-angka yang nantinya akan masuk situ akan mempengaruhi dan juga menjadi tolak ukur ataupun menjadi tujuan dari DKI Jakarta ini untuk memberikan DKI Jakarta yang lebih baik lagi.